Nah sekarang ketika dia kembali nih, tiba-tiba Bu Koninya tuh balik lagi dan dia mulai bilang tentang beberapa kasus yang dia sebut sekarang ini adalah yang tadi Anda sudah sebut ya. Pertama adalah Kapolri. Kenapa Kapolri? Nggak jelas. Tapi dia menyebut ada hubungan dengan Kapolri. Kedua yang penting adalah dia bilang ada dokumen-dokumen yang menggambarkan upaya merusak PDIP, menghancurkan bahasa dia. Menghancurkan PDIP. Tidak ada satupun yang diungkapkan. Ya. Tidak ada satupun diungkapkan. Kan kita jadinya lost respect jadinya. Kita jadinya kehilangan, kok lu menyimpan dosa gitu. Bukannya dosa itu lu harus serahkan kepada aparat hukum. Terus dosa itu lu harus selesaikan. Ngapain kita main sandra-sandraan gak jelas ini kan ngapain? Jadi ini lu gua sandra, ini ada dokumen. Apa sandraan kosong jadinya? Jadi panggung politik Indonesia ini diisi dengan gaya permainan politik yang sandraan kosong aja, bukan sesuatu yang ada isinya. Drama dokumen rahasia Rusia ini itu pepesan kosong. Hanya semacam propaganda politik ya. Semacam gertak sambal bluffing tadi. Yang awalnya untuk agar gak masuk jadi masuk, sudah masuk tetap masuk. Dan ini narasinya diubah menjadi penghancuran, menjadi Kapolri dan seterusnya. Ini upaya untuk merusak ruang publik tadi. Dan ini harus masyarakat yang lain harus paham bahwa upaya seperti ini berbahaya bagi demokrasi, bagi kebebasan kita, bagi hak kita untuk mendapatkan kebenaran. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di Bocor Kasar. Nah, hari ini Mas Warsa nggak ada nih. Saya yang gantiin Mas Warsa. Saya sendiri, Belmondo Scorpio, dan ditemani oleh Bang Ade Armando dan Mas Kajito Elkayani. Jadi hari ini kita mau bahas tentang dokumen yang katanya tuh dalam tanda kutip rahasia. Ini adalah dokumen yang sebelumnya ini dititipkan oleh Pak Hasto kepada Koni Bakri. Terus dalam perjalanannya Koni Bakri udah kembaliin ke wasekjennya PDI Perjuangan. Kita akan bahas dulu sempat dibawa ke Rusia. Sempat dibawa ke Rusia. Ini kan panjang perjalanan dibawa ke Rusia. Dinotariskan, terus dijadikan isu bahwa kalau sampai dokumen ini tersebar ke publik, ini menjadi sesuatu yang menggemparkan gitu. Karena banyak nama-nama besar. Dia menyebutnya bom waktu. Banyak lah segala macam sebutannya. Tapi sampai hari ini dokumennya kita nggak tahu isinya apa. Paling di spill-nya doang kan 6 dan 17. Isunya tentang Kapolri dan isu penghancuran PDI Perjuangan. 7 dan 16. Penghancuran PDI Perjuangan dan kita juga nggak tahu 7 itu apa. Saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi kita akan mulai dari tanggapan Mas Kajito dulu. Ya kan, gimana Mas Kajito melihat dokumen yang nggak terungkap ini, Mas Kajito? Ya ini agak lucu ya menurut saya. Kita itu kayak orang bodoh gitu ya kalau melihat drama dokumen. Langsung bilang kayak orang bodoh gitu ya? Iya. Saya menganggap kayak orang bodoh kita. Seolah-olah kita tuh kok bodoh banget kalau kita termakan oleh drama yang menurut saya tuh nggak masuk akal gitu. Katanya dokumen itu rahasia. Dibawa ke Rusia itu tujuannya apa? Biar nggak diambil oleh seseorang lah yang memburu mereka kan gitu. Ketika sampai Rusia dibawa balik lagi ke Indonesia. Dikasihkan lagi lah. Ini ngapain kamu jauh-jauh ke Rusia, balik lagi dikasihin lagi gitu loh. Dan nggak ada apa-apa sampai sekarang. Gitu. Kalau memang itu dokumen yang berbahaya bagi tokoh-tokoh yang high politik katanya gitu kan. Loh kenapa nggak kamu buka aja di WikiLeaks atau di mana, di medsos, di mana anonim lah, kamu lempar aja gitu, atau ke media asing yang terpercaya yang bisa menginvestigasi. Kalau kamu ragu dengan jurnalis Indonesia, kamu ragu dengan hukum di Indonesia, kan banyak sarananya. Tapi yang terjadi sekarang ini kan kayak sinetron ya menurut saya. Jadi dibawa jauh-jauh, udah bikin gaduh, udah masyarakat udah ada apa nih? Udah itu kayak kalau dulu ada sinetron jadul Tersanjung zaman saya dulu. Penonton tahu nggak nih Tersanjung? Ini umuran Kajito yang tahu. Jadi kalau ada fakta mau kebongkar nih, Bang. Anda nggak tahu ya? Oh nggak tahu Bang. Di sinetron itu Bang, kalau ada fakta mau kebongkar gitu, ada truk lewat. Akhirnya hilang nggak ketemu, kayak gitu. Ini kayak gitu, kayak sinetron banget. Kayak film India ini. Oke, lanjut Mas Kajito. Nah jadi
ngapain gitu loh, capek-capek kamu ke Rusia, kamu konotariskan, terus kamu bawa balik lagi. Ketika ditanya wartawan, loh saya kan ada perjanjian, nggak boleh mengungkap itu lah. Ini yang mau dibuka aibnya siapa gitu loh. Bukan aibnya PDIP kan, aibnya lawan-lawannya kan, atau orang-orang yang ingin katanya menghancurkan PDIP. Itu loh yang menurut saya agak aneh. Kira-kira gitu. Oke, ini pembukaan dari Mas Keji itu ya. Merasa kita nih kayak orang bodoh dan aneh aja melihat orang tingkah-tingkah semacam ini. Mas Ade Armando asik. Gimana Mas Ade? Ya ini sejak awal sebetulnya sudah menimbulkan banyak pertanyaan kan. Ketika pertama kali sebetulnya sebelum kita mendengar kabar bahwa dia memperoleh dokumen yang dibawa ke Rusia, sempat ada sebuah podcast kalau nggak salah itu dengan Akbar Faisal ya. Akbar Faisal, Koni dan Mas Hasto ya. Ketika itu memang Mbak Koni ini atau Bu Koni ya sudah mengingatkan bahwa Anda tuh lagi dikejar, ditarget. Dan betul beberapa hari atau minggu kemudian Mas Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka ya. Sehingga menjalani proses hukum seperti yang sekarang kita lihat. Nah, sejak awal kita sudah melihat bahwa ini ada sebuah upaya untuk membangun drama nih. Ya. Ketika dari mula udah dikatakan nih, Anda sedang dikejar, Anda sedang berusaha ditersangkakan. Padahal kan ketika itu memang KPK sedang berusaha untuk membongkar sesuatu yang kejadiannya bermula 5 tahun yang lalu kan. Saya bicara tentang kasusnya Mas Hasto kan. Yang sekarang akhirnya diadili kembali. Jadi selama 5 tahun itu, saya ingatkan nih buat penonton, KPK itu mengalami masalah untuk bisa membongkar kasus Harun Masiku dalam hubungannya dengan Hasto ini. Ya. Karena ada begitu banyak intervensi dilakukan antara lain oleh ketua KPK yang lama ya, yang Firly. Firly kan bilang bahwa digambarkan sebagai orang yang keberatan kalau ini dibongkar. Keberatan kalau Mas Hasto itu dijadikan tersangka kan. Sehingga kasus Harun Masiku itu diadili tanpa Harun Masiku sendiri. Ada sejumlah orang kemudian ketika itu diadili dan sudah dinyatakan bersalah dan sudah masuk penjara, tapi Hasto aman. Ya. Nah, kesannya atau paling tidak seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman KPK sekarang, mereka tuh sebetulnya punya bukti-bukti yang banyak yang bisa digunakan ketika itu untuk mentersangkakan Mas Hasto. Jadi mereka menunggu 5 tahun, begitu Firly-nya diganti, begitu ada pemerintahan baru, maka baru sekaranglah KPK merasa leluasa untuk menindaklanjuti apa yang sudah mereka simpan selama 5 tahun terakhir. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba dan bukan sesuatu yang seringkali dikatakan sebagai politisasi hukum. Kriminalisasi. Sebelum tidak ada alasan yang cukup untuk bisa mentersangkakan Hasto, tapi dibuat-buat, di made up, direkayasa, sehingga akhirnya Mas Hasto tertangkap. Nah ini semua dikemas dalam sebuah drama. Nah bagian dari drama itu adalah cerita tentang bahwa Koni mengaku dia mendapat titipan berapa puluh dokumen. 37 dokumen. 37 dokumen. Ya. Yang itu akan membongkar, kata dia waktu itu, korupsi yang dilakukan di negara ini. Bahkan ketika itu dia sudah mulai menyebut misalnya nama Bu Iriana, jangan tenang-tenang nih. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan di dalam dokumen-dokumen yang ada. Tapi kemudian sambil berjalannya waktu, sama sekali tidak ada yang diungkapkan. Sama sekali loh. Nah sekarang ketika dia kembali nih, tiba-tiba Bu Koninya itu balik lagi dan dia mulai bilang tentang beberapa kasus yang dia sebut sekarang ini adalah yang tadi Anda sudah sebut ya. Pertama adalah Kapolri. Kenapa Kapolri? Nggak jelas. Tapi dia menyebut ada hubungan dengan Kapolri. Kedua yang penting adalah dia bilang ada dokumen-dokumen yang menggambarkan upaya merusak PDIP, menghancurkan PDIP. Ada dokumen-dokumen yang menggambarkan pertemuan-pertemuan
Saya rasa di kalangan orang yang ingin menghancurkan PDIP itu ya, Iya, iya. pertemuan-pertemuan, percakapan-percakapan, rencana-rencana yang melibatkan nama-nama besar nih. Hmm. Nah, saya seperti Anda katakan tadi, tidak akan lagi terlalu bodoh lagi nih sekarang. Yang dulu kosong, saya jujur nih Belmondo ya. Ketika dulu itu, Bu Koni itu bilang, ini ada bukti-bukti korupsi para pejabat, saya berharap itu dibongkar. Iya dong. Ya harus. Harus dong. Kita kepengen pemerintah yang bersih. Betul. Jadi kalau Anda punya data Belmondo aja deh. Mm-mm. Misalnya Belmondo bilang sama saya, Bang Ade, saya punya data yang menunjukkan bahwa pejabat kementerian ini korupsi. Kita bongkar sama-sama. Ya, ya. Nggak peduli Belmondo itu teman saya atau musuh saya. Nah, PDIP itu musuh saya ya. Kenapa Bang? Bang Ade kok Agak ini ya, agak sensitif ya. kalau ada PDIP itu Langsung berapi-api gitu. kayak musuh. Iya. Kenapa Bang? Kasih latar belakang dikit ya biar penonton tahu. Kalau Anda mau tahu, nanti kita omongin lagi sebenarnya. Oke. Tapi gini, PDIP itu musuh saya untuk sementara, kalimatnya gitu dulu ya. Oh, iya. PDIP itu musuh saya. Tapi kalau dia punya bukti yang misal menunjukkan memang di zaman Jokowi ada banyak pejabat-pejabat yang korup, saya pro Jokowi, Ya. ya. Dan seharusnya Anda anggap Anda harusnya khawatir dong kalau bukti-bukti korupsi pejabat-pejabatnya Jokowi atau Jokowi sendiri itu terbongkar. Ya. Saya akan bilang, saya mungkin akan sedih, tapi saya rasa itu harus dibongkar. Ternyata berbulan-bulan kita tunggu kabar-kabar semacam itu, pembongkaran korupsi para pejabat Orde Baru, bukan Orde Baru, para pejabat Era Jokowi. Tidak ada satupun yang diungkapkan. Ya. Tidak ada satupun diungkapkan. Saya juga melihatnya gini kan jadinya Bang. Kan mereka tuh menyatakan bahwa ada dokumen sensitif yang ada dosa-dosa orang ini kan. Harusnya kalau dalam pandangan saya nih, kan kita jadinya lost respect jadinya. Kita jadinya kehilangan, kok lu menyimpan dosa gitu. Bukannya dosa itu lu harus serahkan kepada aparat hukum. Terus dosa itu lu harus selesaikan. Kan harusnya partai politik itu sebagai organisasi yang bentuk cerminan negara gitu ya. Lu kan harus bantu dan serta untuk ikut dalam pendidikan politik, kebersih-bersihan politik. Ini kok lu malah menyimpan dosa gitu. Ini kan orang indikasi itu, Ber. ya whatever, mau indikasi kan kalau dalam penyidikan. Nanti saya tanya, indikasi apa Jen? Tapi Anda dulu, Selesaikan dulu. Iya, kan tapi kan kalau dalam penyelesaian hukum kan ada sebutannya kan bukti awal atau apapun lah itu sebagai pemantik utama ini benar atau nggak benar gitu. Kan kalau nggak benar ya udah berarti bukan sesuatu yang salah. Nggak usah ditindaklanjutin. Nggak usah ditindaklanjutin. Kalau benar ya ditindaklanjutin. Dan hal-hal semacam ini yang harusnya menurut saya itu dihindari oleh partai politik. Ngapain kita main sandra-sandraan nggak jelas ini kan ngapain? Nanti ini lu gua sandra, ini ada dokumen. Apa sandraan kosong jadinya? Jadi panggung politik Indonesia ini diisi dengan gaya permainan politik yang sandraan kosong aja, bukan sesuatu yang ada isinya. Kayak penyimpanan dokumen Bakri tadi, Bu Koni tadi. Itu yang saya jadinya kayak aneh banget nih posisinya. Kok bisa saya nggak punya masalah nih Bang. Saya nggak kayak Bang Ade. Saya nggak punya masalah sama PDI Perjuangan yang secara konteks ini kan. Cuman sebesar PDI Perjuangan terus bilang akan ada yang ingin menghancurkan. Nggak mungkin PDI Perjuangan ingin dihancurin. Organisasi yang udah bertahan lama. Sebelum ke Anda ya. Anda kan belajar hukum nih. Aku mau tanya gini. Ini ada sebuah pihak. Dalam hal ini adalah PDIP nih. Dia punya bukti-bukti yang kalau digunakan bisa menunjukkan bahwa Kajito tuh korup misalnya gitu ya, atau siapa korup. Dia udah bilang nih, kita punya nih bukti-bukti itu. Tapi setelah itu, si bukti-bukti itu dia simpan. Tujuannya nah, apa itu? Saya mau tanya sama Anda, secara hukum itu boleh nggak? Sebenarnya tuh ada dalam pidana itu ikut serta dalam kejahatan tuh ada ikut serta. Tapi kan konteks asas ikut serta nih, kalau ikut serta dalam perbuatan, nggak ada ikut serta dalam menyimpan informasi, nggak ada. Ini udah masalah etika si kawan ini aja, lu kan dapat informasinya atau lu kumpul entah dari mana gitu. Etika lu sebagai partai politik aja, lu mau serahkan dosa orang atau enggak? Kalau ikut serta dalam kejahatan pidana tuh lu harus ini Bang, setahu saya ya, lu harus ikut serta dalam melakukan kejahatan itu. Sudah ada tindakannya. Lu temannya, lu selalu menyembunyikan dan tahu itu. Kalau ini kan lawannya, dia mencari dosa orang gitu. Tapi dia simpan. Nah, ini masalah etika nih, masalah etika partai politik dalam menyimpan
menyimpan dosa. Ini yang harusnya masyarakat juga harus lihat nih. Kan nggak bisa nih lu mainnya begini itu kan jelek banget jadinya. Kalau saya sih nggak setuju lah dalam nyimpan dosa ini. Ungkapin aja ke publik. Jadi dengan kata lain mestinya nih, kan kita bicara etika juga. Anda punya bukti bahwa seseorang itu korup, ya. Etikanya adalah Anda justru bawa ke aparat penegak hukum lah, ke KPK lah, ke Kejaksaan Agung, ke kepolisian. Sederhananya kan, misalnya nih teman-teman PDI Perjuangan punya banyak anggota DPR RI, punya kekuatan legislasi yang kuat kalau dalam konsep negara tuh kan. Lu bawa bukti itu, lu bawa semua anggota DPR lu datang ke KPK, datang ke Kejaksaan, datang ke kepolisian, serahkan bukti. Kan begitu kekuatan partai politik atau kekuatan politik digunakan gitu. Ini kan enggak. Ini hanya jadi isu internal semacam fungsi organisasi doang. Kemana DPR yang lain? Kok merasa paling mewakili rakyat kayaknya punya dosa nggak lu ungkapin? Kan jadi pertanyaan. Kan makanya, ada semacam logika itu tadi kan yang saudara Mas Belmondo. Mantap Mas Belmondo. Mantap juga Mas Kacito. Jadi ada yang aneh gitu kan. Kamu punya bukti kejahatan orang, bahkan orang itu musuhmu, dan kamu ungkap. Itu hanya satu indikasi, Bel. Kamu terlibat dalam kejahatan itu. Oh, itu indikasi kedua ya? Indikasinya itu. Kalau kamu tapi indikasi kan? Indikasi. Karena kamu misalnya saya perampok nih. Saya ikut merampok kan. Giliran orang-orang mengkhianati saya. Saya laporkan ke polisi. Saya kan ikut, saya perampoknya juga kan. Oh, kan jadi dalam dokumen itu ternyata ada nama saya gitu. Nah, ada nama kalau ada nama saya. Indikasi ya. Itu indikasi. Tapi kan bisa aja kasusnya begini. Ini PDIP tuh sebagai partai atau ada kementerian-kementerian yang pemimpinnya menterinya adalah orang PDIP. Nah, terus dia itu punya informasi kementerian lain atau anggota DPR yang lain di luar yang PDIP itu selama ini kalau punya dana reses gitu ya, itu dikorupsi, nggak dipakai. Misalnya gitu, atau jangan korupsi lah aja, jangan reses lah kayak kasus BTS itu kan. Dananya ada tapi nggak dipakai buat membangun infrastruktur sinyal ya. BTS ini. Malah dibagi-bagi. Dia punya data itu. Tapi dia diem-diemin aja gitu. Ya udahlah itu kementerian lain punya si partai X, bukan kita. Tapi dia punya datanya nih mengenai itu, ya. Sekarang pertanyaannya kan gini, Jet. Kenapa itu sekarang nggak mereka ungkapkan? Nah, biasanya kan gini Bang Ade. Jadi kalau misalnya kita mau melapor sesuatu itu kan pelapor jadi anonim. Pelapor disembunyikan. Siapa nih yang ngelaporin kejahatan saya? Kan biasa gitu. Ini enggak, dia punya laporan tapi diungkap. Saya punya laporan. Tapi nggak diungkapkan. Nah, itu hal yang menurut Anda kenapa? Nah itu tadi Bang, kalau memang dia enggak, kan pertama gini, saya melihatnya itu untuk bergaining position aja kan, posisi tawar dia. Kalau saya lihat kasusnya ya, ini kan ada yang punya kasus hukum. Nah dia ada data-data tentang korupsi dan sebagainya, mungkin yang pejabat terkait lah ya. Bahkan ada disebut di situ ada nomor 16 nyinggung Kapolri misalnya. Meskipun KONI buru-buru menyangkal, ini bukan tentang ini Pak Kapolri, tenang aja. Gitu. Tapi kenapa dicantumkan di situ? Gitu. Disebut lagi. Disebut di situ gitu kan. Nah kalau saya melihat itu untuk posisi tawar aja supaya ini kalau enggak saya lepasin nih, itu pertama ya. Tapi enggak dilepasin juga. Yang kedua indikasinya tadi disebutkan bahwa bisa jadi memang ada pejabat-pejabat yang disebut korup tadi, yang enggak harus keluarga Jokowi ya, siapapun itulah ya. Nah mungkin karena itu daerah Jokowi, PDI juga partai yang berkuasa dan kadernya juga banyak yang masuk ke internal pemerintah. Bisa jadi kader mereka sendiri yang masuk gitu loh. Terlibat. Itu indikasi ya, makanya kenapa nggak dibuka, belum dibuka lah ya. Kan selama ini selalu ada narasi, ada ancaman lah kalau ini akan mau ingin dan seterusnya. Sampai KONI-nya pulang dari Rusia masih akan mau ingin dan seterusnya. Saya punya ini. Saya buka ini menggoncangkan Indonesia. Bom waktu. Tapi mana gitu. Kita rakyat nunggu nih. Ya, makanya kita kan nggak memihak sebenarnya. Mau soal Jokowi, mau soal PDIP, monggo lah silahkan urusan kalian. Tapi kan saya sebagai netizen, sebagai masyarakat kan nunggu ya. Ini ruang publik kita, public sphere kata Habermas kan. Mestinya kan nggak ada dominasi, netral aja gitu loh. Tapi selama ini didominasi oleh elit partai dengan narasi zong gitu loh. Ada ini, ada itu. Lah sebagai masyarakat di ruang publik ini kan mestinya kita yang dapat informasi yang menguntungkan kita. Kalau ada informasi korupsi itu menguntungkan kita. Harusnya dibuka dong. Ini malah ditahan.
Jadi dominasi mereka menguasai ruang publik ini yang menurut saya malah merusak gitu loh. Malah kalau masalah indikasi sih ada lagi. Kalau indikasinya kan tadi Mas Keji juga bilang, ini indikasinya berarti ada keterlibatan di situ. Ya. Ada keterlibatan misalnya dari PDIP. oknum PDI Perjuangan dalam dokumen itu. Saya punya indikasi juga kalau mainnya indikasi. Tahu nggak indikasinya apa? Apa? Jangan-jangan itu hanya selembaran kertas biasa yang nggak ada isi apa-apa di dalam. Kan kalau mau indikasi Kan juga 30 berapa tadi? 7. 37 dokumen. Jangan-jangan itu Tebalnya segini, Bel. jangan-jangan isinya list point aja. Berlembar-lembar. Enggak, maksudnya kalau kita Surat bermain menyurat antara kalau kita mainnya ini adalah gambaran indikasi dan orang menalar kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Koni gitu ya. Ya. Indikasi Mas Kecil bisa bilang gini, ditahan dokumennya karena ada keterlibatan oknum PDI juga. Jadi ini merusak nama organisasi. Misalnya gitu. Ya. Ada indikasi lain. Jangan-jangan ya udah isinya nggak ada. Itu cuma hasil brief doang, nggak ada bukti apa-apa. ini sebaliknya ya. Ini sebaliknya. Berarti isinya hanya kertas kosong biasa. Ini sesuatu yang dipersiapkan untuk punya daya tawar padahal isi substansinya nggak punya apa-apa. Jadi yang lebih parahnya adalah kalau Mas Kaji itu enak. Kalau indikasinya itu ada orang yang berdosa berarti ada isinya. Ini kalau nggak ada isinya, berarti apa yang disampaikan oleh orang-orang tentang dokumen tadi itu hoax dong berarti. Iya. Disinformasi dong berarti. Iya. Lebih parah loh dong. Berarti lu dalam Kalau disampaikan kan nggak disampaikan. Iya, kan nggak disampaikan. Kita juga nggak bisa memvalidasi ini ada nggak sih sebenarnya isinya. Iya. Ini benar nggak sih Iya. isinya? Itu kan jauh lebih parah. Lu berarti nipu-nipu orang. Masa Lah sekelas? kan memang nipu. Iya. Saya nggak mau memvalidasi Ini sesuatu. kayaknya yang lebih benci PDIP dia. Kayaknya benci. Dia nanggung bang kalimatnya Iya. ini seolah-olah Iya. Bang. Iya. Kan memang nggak ada. Saya harus menjaga tendensi gitu Iya. kan. Iya. Nggak, tapi saya ingin sampaikan tuh jadinya jangan-jangan nggak ada isinya gitu. Dan itu jauh lebih parah karena bagian dari DFK ini kan disinformasi fitnah kebencian dan isinya tuh hoax, nggak ada isinya. Kan jadinya tuh apa ya? Kalau kelas pembaca politik kita melihat begini gimana bangsa ini mau cerdas kan? Isi politiknya Ini aja pembodohan publik. Iya, saya bisa bilang ini isinya jadi pembodohan publik. Kalau memang ada dosa, sampaikan bos. Kita tunggu. Kita tunggu sampai dosanya Mau selesaikan. Kaisang, mau Iriana, mau siapapun. Ya. Dosa siapapun sebut aja. Saya Penyelesaian hukum tuh better kok, bagus itu. Better, iya. Saya sih menduga ada isinya. Om Bang Ade menduga ada isinya. Aku menduga ada isinya. Isinya apa bang? Tahu. Tahu Bang ini. Surat menyurat antara Ini dugaan Abang ada isinya ya. Mas Hasto dengan siapa gitu. Enggak. Kenapa saya sebut ini? Jadi gini, saya duga ya. Oh, ini dugaan Abang ya. Ini dugaan ya. Ini Disclaimer antara dulu. lain adalah upaya untuk mencegah jangan sampai penyelidikan terhadap atau pengadilan peradilan terhadap Mas Hasto ini berlanjut terus. Saya duga ini dulu munculnya kan sebelum dimulai. ditahan. Sebelum ditahan. Iya. Ternyata nggak mempan. Ternyata walaupun sudah diancam, ternyata tetap KPK itu merasa kita ajukan ke pengadilan. Pengadilan pun tidak menyurut semangatnya. Masuk kasus Hasto diperiksa. Dan ternyata dalam persidangan ini kan terus-menerus ditampilkan bukti-bukti baru. Ya, salah satu contoh, mungkin sepekan atau beberapa hari yang lalu itu ada hasil rekaman yang menunjukkan pertama, Mas Hasto itu memang berusaha atau terlibat dalam mempersiapkan atau menalangi $1,5 miliar untuk dibayar ke KPU. Itu ada kalimatnya. Memang hanya pernyataan. Jadi penyadapan telepon di mana di situ dikatakan, ya nih Mas Hasto sudah bersedia menalangi 1,5 nggak pakai M sih. Artinya ini kan baru awal nih. Ini pengadilan ini baru awal. Itu sudah ada bukti-bukti baru yang ditampilkan. Bahkan ada kalimat bahwa ini semua atas perintah ibu. Nah ini. Ya, nggak jelas, nggak pernah dipertegas. Namanya orang lagi ngobrol di telepon kan, disadap ya kalimatnya ini atas perintah ibu. Jadi ini kan menakutkan ya. Iya. Kalau pengadilan demi pengadilan, artinya sidang demi sidang itu menampilkan bukti-bukti baru. Ini baru sejauh bahwa ternyata Mas Hasto itu memang diduga terlibat menyiapkan 1,5 M. Diduga ibu, dan kita kurang lebih apa sih kesimpulannya? Masa Ibu Iriana? Nggak mungkin dong. Ini pasti Ibu Megawati kan? Itu memang memerintahkan. Kalau ini berlanjut terus,
kan akan ada bukti-bukti baru yang mungkin akan ditampilkan oleh KPK. Karena KPK tuh kelihatan betul-betul yakin. Jadi ketika kemarin pra-peradilan gitu ya, mereka membawa timnya dan timnya secara sangat sistematis menunjukkan bahwa kasus ini sudah sangat layak diadili. Ya, jadi dibantah tuh gugatan-gugatannya PDIP di pra-peradilan. Yang ingin saya katakan, ini mungkin terus-menerus adalah upaya untuk mengancam. Yang seperti Anda bilang tadi. Bluffing ya. Bluffing. Kalau Anda masih terus melanjutkan, kita bongkar. Dan dalam hal ini saya senang karena keluarga Jokowi selalu bilang, ya silahkan bongkar aja. Ya, artinya mereka seperti mengatakan, kita bersih ya. Anda mau bongkar apapun, kami nggak kena gitu ya. Tapi rupanya barangkali saya duga, memang ada hal-hal yang mungkin menyangkut orang-orang tertentu, ya. Tapi memang kelihatannya perlahan-lahan mereka semakin tidak terlalu meyakinkan ucapannya. Karena sekarang, kemarin itu kan masih ada soal kemungkinan korupsi kan. Yeah. Waktu yang di awal nih, Bu Kony kan bilang korupsi para pejabat, gitu ya. Kemudian ada soal upaya menggagalkan Anies Baswedan, bla bla. Ada itu. Kalau yang sekarang udah berubah kan? Bayangin. Kalau sekarang ternyata mereka menunjukkan bahwa ada bukti-bukti tentang rencana menghancurkan PDIP. Nah itu menarik itu Bang. Itu emang kenapa? Ya, menariknya kenapa? Nggak, narasi ini kan sepihak ya. Artinya gini loh, Bang Ade ingat kasus Demokrat kan? Ya. Waktu hendak direbut lah waktu itu ya. Muldoko Misalnya kan. Sebenarnya itu kan move politik yang biasa menurut saya. Ketika ada sekelompok orang yang punya power ingin menguasai, karena partai itu bukan milik perseorangan, bagaimanapun kita harus paham ini kan. Ya. Jadi kalau ada move Muldoko ingin menguasai Demokrat, ya itu wajar, dia mampu nggak kan gitu, politik kan gitu kan. Ya. Dia tahan banting nggak, kuat nggak, duitnya kuat nggak. Golkar kan juga gitu, berantem sama kadernya kan, siapa yang kuat jadi ketua umum, itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi kalau saya melihat kemudian narasi ini di-spin jadi upaya penghancuran gitu loh. Padahal move politik itu kan sesuatu yang selama nggak melanggar hukum ya, kecuali Anda nangkep orang, Anda gaplokin, Anda harus dukung saya, itu nggak boleh. Tapi selama move politik itu sesuai prosedur, demokratis ya, kan bisa orang mempengaruhi orang, boleh kan? Ada dengan kata-kata, dengan janji manis ya, boleh saja kalau dia mau mendukung Anda, bisa. Nah ini yang mungkin ya menurut dugaan saya yang di-spin. Seolah-olah ada upaya penghancuran. Mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang nggak bener nih PDI ini, sok-sokan mungkin ya, saya nggak tahu. Nah ini yang di-spin menjadi upaya penghancuran. Padahal faktanya mungkin nggak begitu. Mungkin upaya untuk misalnya menggantikan Bu Mega. Nah kan bisa. Oleh Puan, misalnya kan gitu. Iya bisa. Itu kan bukan penghancuran. Nah itu yang menurut saya kemudian narasi ini di-spin. Kemudian berubah menjadi seolah-olah mungkin ada Bang datanya si ini ketemu ini, DKV ini mungkin ada. Tapi apakah itu melanggar hukum kan belum tentu. Ya. Kalau ada orang yang bisa bermod, wah ini Golkar ini Mbak Halil kurang keren. Saya sajalah S2 nih. Ya. Benar-benar S2 kira-kira gitu kan. Apakah itu permisalannya harus saya? Saya gantiin kan boleh. Kemarin saya ngobrol juga sama Yudi Purnomo ex KPK ini, saya tanya kan, bagaimana Mas dengan kasus Pak Hasto di momen-momen saat ini? Jawabannya sederhana, yaitu kasus pidana biasa kok, tokoh biasa aja. Kalau orang berdosa ya semua sama kok di mata hukum, bukan sesuatu yang luar biasa. Seharusnya dia bukan seorang ketua, mau dia ketua umum, mau dia sekjen, mau dia siapapun, di mata pengadilan, di mata hukumnya kan equality aja. Iya. Jadi Hasto itu bukan sesuatu yang spesial, dan memang kalau dia tidak bersalah, ini Mas Yudi yang bilang, ya udah selesaikan aja secara hukum, buktikan kalau Anda tidak bersalah, tapi kami juga punya bukti bahwa Anda bersalah. Ini kan sesuatu yang sebenarnya biasa aja gitu. Selesain aja, kalau memang lu bersalah ya udah bersalah, kalau nggak bersalah buktikan tidak bersalah. Tapi dramanya ini yang disajikan oleh media ini macam-macam Bang. Sebetulnya bukan disajikan media. Disajikan oleh PDIP, diberitakan oleh media. Iya, diberitakan. Bahkan yang terbaru kan ini juga Bang, pertemuan Prabowo dan Mega. Ini negosiasi nih, biar Pak Hasto nggak lanjut.
Terus ada kemudian hakimnya ditangkap nih karena ada korupsi. Benar kan, Pak Hasto? Ini kan panjang nih. Jadi semua isinya hanya tentang Pak Hasto di pengadilan. Padahal itu sesuatu yang lu harus bisa selesaikan secara hukum. Kenapa harus diselesaikan secara politik? Jadi yang terbaca sekarang adalah Pak Hasto ditangkap bukan urusan politik. Memang ada kasus hukum, tapi dia ingin menyelesaikan urusan dia dengan urusan politik jadinya. Dia nggak ingin menyelesaikan secara hukum, kan malah dia ingin menyelesaikan secara politik. Karena saya duga kalau secara hukum hampir pasti dia bersalah. Saya duga. Mantap. Jadi cara untuk memotongnya adalah harus dengan jalur politik. Tapi jadi selama ini yang dia kor-kor, saya ditangkap karena urusan politik, jangan kebalik. Dia yang ingin menyelesaikan secara politik. Karena di awal dia kena kasus hukum. Kan begitu kan? Begitu skemanya kan kira-kira begitu. Gimana Mas Kajito ngeliat skema yang dia sajikan, mantap dia sajikan. Ya benar, setuju saya bahwa ini upaya untuk membelokkan wacana kan. Jadi kalau tadi saya menyebut ruang publik kita itu kan mestinya hak masyarakat, hak publik untuk mengetahui kebenaran. Tapi ini didominasi oleh elit politik untuk membelokkan kebenaran sesuai dengan keinginan mereka. Kalau tadi Bro Belmondo bilang bahwa sebenarnya ini persoalan pidana, persoalan hukum. Jadi persoalan politik gitu loh. Jadi warga ini kok jenuh juga akhirnya kan, ini apa sih? Nggak jelas banget. Ya kalau bersalah buktikan, kalau enggak lawan aja di pengadilan, kan selesai begitu. Tapi kan faktanya kita awalnya ini soal korupsi, sekarang penghancuran PDI, ada lagi yang nomor 16, Kapolri Sigit. Nah, itu Kapolrinya kenapa korupsi? Bukan. Kalau korupsi ya, buka aja gitu loh. Tapi kan saya melihat lagi sekali lagi ya, saya melihat bahwa narasi tentang Kapolri misalnya itu kan mengingatkan kita pada kasus Budi Gunawan BG zaman dulu kan. Waktu itu BG ingin didorong oleh PDI kalau nggak salah jadi Kapolri. Sementara yang lain nggak setuju, BG ini dosanya panjang gitu kan. Ditolak, akhirnya Jokowi pusing kan, baru jadi presiden ada masalah apa ini? Badrodin Haiti bang, yang menurut Primbon dia tuh nggak masuk jadi Kapolri seumur hidup, jadi Kapolri bang, menggantikan BG tadi demi untuk menangkal dominasi tadi, dan itu sesuatu yang wajar menurut saya. Jadi politik itu mendayagunakan power mereka untuk menggolkan calon mereka, itu sesuatu yang biasa. Dan kalau Kapolri Listio Sigit juga begitu prosesnya, ya wajar lah. Kan masing-masing yang punya kekuatan tuh harus memaksimalkan kekuatan mereka. Seperti sekarang ketika pensiunan militer itu mempersoalkan. Ini kan mereka juga menyebut tentang Listio Sigit itu loncat beberapa kelas gitu loh. Angkatan. Ya mungkin itu kan. Saya mau bilang ya mungkin aja cuma persoalan itu aja, nggak ada sesuatu yang lebih serius. Betul. Cuman ya karena mereka itu memang tujuannya agar seperti yang dikatakan Belmondo, saya pikir itu tepat sekali ya. Harusnya ini proses hukum aja. Tapi justru dia yang ingin mempolitisasi proses ini. Karena itu dia bikin kayak spill hal-hal yang sebetulnya nggak penting, tapi kemudian menjadi sesuatu yang dibicarakan banyak orang. Saya pikir kembali ke awal, saya rasa iya. Yang harus mereka ingat, kita nggak lagi bodoh seperti di masa lalu kali. Kita udah terbiasa sekarang menjadi korban dari kebohongan-kebohongan. Maka kita sekarang apapun yang dikatakan oleh mereka, maksud saya oleh kubunya PDIP, itu kita akan berpikir 2, 3, 4 kali sebelum bisa menerima itu sebagai kebenaran. Dan saya harapkan, kecuali mereka memang betul-betul bisa mengungkapkan rahasia-rahasia yang mereka timbun itu, kita akan menganggap bahwa we don't care. Sekarang mau Anda kirim ke Madrid misalnya, balik lagi, Anda kirim kemana kek? Anda titip ke Elon Musk, bawa ke bulan juga silahkan. Anda kasih ke Donald Trump, Anda kasih ke Netanyahu, we don't care. Yang penting adalah ungkapkan ini di sini. Ya. Sebelum kita tutup, Mas Kajito dulu, Mas, simpulan dulu, Mas. Ya, saya melihat drama dokumen rahasia Rusia ini itu pepesan kosong. Hanya semacam propaganda politik ya. Semacam gertak sambal, bluffing tadi. Yang awalnya untuk agar gak masuk jadi masuk, sudah masuk tetap masuk. Dan ini narasinya diubah menjadi penghancuran, menjadi Kapolri dan seterusnya. Saya sebagai masyarakat ya, sebagai netizen melihat ini
upaya untuk merusak ruang publik tadi. Dan ini harus masyarakat yang lain harus paham bahwa upaya seperti ini berbahaya bagi demokrasi, bagi kebebasan kita, bagi hak kita untuk mendapatkan kebenaran ya, fakta yang sebenarnya. Karena itu hak kita sebenarnya, bukan didominasi oleh elit politik, oleh yang pemilik power, oleh brand-brand tertentu, sehingga kita nggak tahu ini ada apa sih, digocek sana, digocek sini, akhirnya zong gitu loh. Jadi yang rugi kita semua, dan saya berharap ini menjadi drama terakhir lah, jangan ada lagi kayak gini lah, capek kita ingin yang sesuatu yang gitu loh, yang berfaedah gitu loh, yang jujur. Mantap. Bang Ade, ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, ini lagi-lagi memberikan citra image buruk ya. Saya rasa PDIP memang harus dengan segera Ada sedikit bumbunya Bang Ade. memperbaiki diri. Ini kan mau bikin kongres. Udahlah. Kongres itu mengeluarkan ketetapan-ketetapan untuk membersihkan nama PDIP dari keburukan-keburukan yang tadi disampaikan Mas Kajito itu. Pesan Bang Ade ini tanda bahwa dia sayang sama PDIP. Jadi itu yang orang sering lupa. Saya itu sayang sama PDIP. Maka dari itu Abang memberikan masukan dan kritik. Kritik. Dan saya malah digugat 201 miliar rupiah oleh PDIP. Oke. Anda kan tadi nanya. Oh iya Bang. Kenapa sih Anda marah banget sama PDIP? Ya bayangin, saya begitu sayang sama PDIP. Saya memberi masukan pada PDIP. Saya digugat 201 miliar oleh PDIP. Untungnya gagal. Untungnya mereka gagal. Nah sekarang saya tidak mendoakan yang buruk-buruk lah buat PDIP. Yang saya doakan justru kebenaran terungkap. Bu Kony berhenti mengungkapkan rahasia-rahasia drama-drama baru ini. Dan biarkan pengadilan Mas Hasto berjalan sebagaimana mestinya. Oke, Bang Ade, mantap. Makasih banyak Bang Ade Armando, terima kasih banyak Mas Kajito. Dia gak berani Kayani. ngomong apa-apa ya. Enggak berani. Saya di sini host. Nah, dan terima kasih juga kepada teman-teman Cokro TV. Saksikan nanti bocor kasar selanjutnya. Kalau ada sesuatu yang ingin dikomentari atau masukan silahkan di kolom komentar gitu ya. Silakan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa teman-teman semua Cokro TV. Dadah. Bye.